تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam bentuk sebuah permisalan kepada para sahabat. Beliau bersabda ketika itu, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima, ala jambatay sirat surani fihima abwabun mufattahatun." Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan tentang sirat al-mustaqim. Jalan Allah yang lurus. Ya, di kedua sisi jalan tersebut ada tembok. Ya. Di tembok-tembok tersebut ada pintu-pintu. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Dan di masing-masing pintu ada tirai yang menutupi, yang terjuntai. Ya, menutupi pintu tersebut. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an. Dan di pangkal sirat atau jalan tersebut, ya, ada seorang penyeru yang mengatakan, wahai kalian semua, laluilah jalan ini. Wala tata'arraju, jangan kalian menyimpang. Jalan terus di atas jalan yang lurus ini. Jangan tengok kiri dan kanan dan seterusnya. Wada'in yad'u man min fawqi as-sirat. Dan di atas jalan tersebut ada juga seorang penyeru. فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكْ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. Penyeru ini, ya, dia bertugas untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut. Manakala dia hendak menyingkap tirai yang menutupi pintu di samping jembatan, di samping jalan, maka penyeru yang ada di atas jalan tersebut akan memberikan peringatan. Celaka engkau. Jangan coba-coba untuk membuka tirai tersebut. Jangan coba-coba untuk membuka tirai pintu tersebut. Karena sekali engkau buka, engkau akan masuk ke dalamnya. Was-sirat al-Islam. Jalan tersebut adalah permisalan untuk Islam, tauhid, ajaran Allah Subhanahu wa taala, risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-suran hududullah taala. Adapun kedua tembok yang ada di tepian jalan tersebut itu adalah batasan-batasan syariat Allah yang tidak boleh kita lampaui. Wal abwabul mufattahatu maharimullah taala. Adapun pintu-pintu yang terbuka tersebut yang hanya tertutupi oleh tirai itu adalah keharaman-keharaman yang Allah sudah larang kita untuk memasukinya. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Adapun penyeru yang berada di pangkal jalan tersebut, di awal jalan tersebut, dia adalah kitabullah, Al-Quran, petunjuk kita. Wadda'i min fawqis sirat wa'idhullahi fi qalbi kulli muslimin. Adapun penyeru yang berada di atas jalan tersebut, itu adalah hidayah, fitrah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bekalkan untuk kita, yang akan memberikan kepada kita peringatan bagi setiap muslim. Setiap muslim dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Di samping Al-Quran, di samping juga petunjuk dari Rasulullah SAW, Allah sudah menanamkan petunjuk dalam hati kita. Agar kita bisa mengenali ini yang baik dan buruk. Ini yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tanamkan itu. Itulah yang akan memberikan teguran kepada kita jika kita berani-berani mencoba untuk memasuki pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama,
Jangan pernah coba-coba untuk mendekati pintu yang diharamkan, apalagi sampai membukanya. Karena dikatakan, in taftahu talijhu. Kalau sekali engkau buka, engkau akan masuk, engkau pasti akan masuk. Dan inilah tabiat kita, tabiat hati manusia, jiwa manusia. Dia memiliki satu bagian yang ammaratun bisu, yang selalu menarik kita, memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Yang dilarang justru itulah yang kita kerjakan. Itu tabiat jiwa. Sehingga ketika kita dekati, kita pasti akan terjerumus ke dalamnya. Maka kunci keselamatan adalah jangan dekati. Jangan dibuka pintu tersebut. Ini yang disebut dengan saddud dzari'ah. Menutup semua celah-celah atau pintu yang bisa mengantarkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kepada maksiat. Contoh sederhana di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan mereka. Tujuannya apa? Karena dengan menundukkan pandangan, maka celah-celah menuju yang diharamkan itu akan tertutupi. Sekali kita mengumbar pandangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melangkah lebih jauh lagi. Lebih dalam, lebih liar lagi. Sekali kita membuka pintu yang haram tersebut. Itulah sebabnya Allah mengajarkan kepada kita untuk menutup pintu tersebut. Ya, yaitu dengan menundukkan pandangan. Jangan biarkan pandangan kita ini liar melihat sesuatu yang haram. Karena jika kita lepaskan pandangan tersebut, kita akan melangkah dengan liar, menerjang segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semoga dengan mau'idhah yang singkat ini memberikan manfaat bagi saya pribadi terutama, dan bagi saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم